Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Irma Darmawangsa. Selamat malam Irma. Malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Yang hadir di sini biasanya partisipan itu berkaitan dengan hal-hal mistis. Ada yang soal santet, teluh, pesugihan, penglaris, jimat, susuk, dan lain-lain. Kamu pernah punya pengalaman nggak berkaitan dengan hal mistis yang akhirnya bikin kamu trauma? Ada sih, tapi udah beberapa tahun yang lalu, udah lama. Seperti apa kejadiannya? Sebenarnya sih itu memang udah hal yang udah mau saya mau saya lupakan lah, saya nggak mau inget-inget lagi karena ya trauma lah ya, karena itu saat itu memang itu saat dimana saya jadi terpuruk. Gimana kejadiannya? Apa yang kamu rasain? Apa yang kamu alami? Ya jadi saat itu ya kan memang profesi saya penyanyi kan. Tapi dulu saya masih jadi penyanyi band kan. Dan yang regular cafe to cafe, belum jadi penyanyi dangdut. Oke. Nah, terus tiba-tiba saya mengalami hilang suara. Tuh. Tadinya saya pikir sakit tenggorokan gitu kan. Saya datengin tuh dokter-dokter THT. Beberapa dokter gitu kan. Mereka bilang? Gak ada apa-apa. Tapi suara saya hilang. Itu lama? 6 bulan lebih saya ngalamin tuh. 6 bulan. Jadi selama 6 bulan gak bisa kerja saya. Ya makanya saya gak mau ingat lagi sih sebenarnya. Aduh maaf Irma, bukannya maksudnya mau buka luka lama, tapi waktu itu sembuhnya gimana akhirnya? Nah, terus terang saya udah hopeless kan. Karena kan mungkin orang nggak percaya, tapi saya ngalamin sendiri. Kalau saya mau ngeluarin suara nih, kayak ngomong nih, kayak gini nih, ulu hati saya nih sakit kayak ditusuk. Jadi saya kalau ngomong tuh dulu suara saya nggak keluar. Gimana mau bisa nyanyi, ngomong pun nggak bisa. Akhirnya saya datengin orang-orang pintar. Hampir dari berbagai penjuru daerah saya datengin. Gimana akhirnya bisa sembuh? Alhamdulillah ada satu sama ibu. Ini ya alhamdulillah ibu Sembuh. ini menyembuhkan saya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Beliau bilang kenapa itu sebabnya? Ya ada yang mengirimkan ya di toko saya. Tuh. Tapi alhamdulillah sekarang udah ikhlas, udah Alhamdulillah, jalan, sembuh dan gak pernah mengalami hal seperti itu lagi kan ya? Alhamdulillah ya, jangan. Iya, jangan pernah. Oke. Ya, saya Ya, udah kebayang sih, mungkin gak bisa merasakan tapi kebayang gimana rasanya waktu itu. Mudah-mudahan hari ini baik-baik aja Irma. Amin, Sekali lagi amin. terima kasih sudah hadir dan kita akan ketemu dengan partisipan kita berikut ini. Seorang perempuan yang mengaku memasang susuk di sekujur tubuhnya. Pada malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuli. Selamat malam Ibu Yuli. Malam Mas Bayu. Boleh kami tahu aktivitas Ibu sehari-hari? Ibu rumah tangga. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Aku waktu masih muda pernah pasang susuk. Itu susuknya di sekujur tubuh aku dengan 2 paranormal dan 3 dukun. Itu aku pasang susuknya, susuk penglaris sama
pemikat sukma. Apa? Penglaris sama pemikat sukma. Pemikat sukma. Pemikat sukma. Oke. Nah, semenjak pasang susuk itu, setiap aku suka sama cowok, terutama anak muda ya, berondong gitu deh. Kalau aku niatin dapat, ya pasti dapat. Dan terbukti. Iya, terbukti. Tapi setelah aku deket sama dia, terus aku ajak ke hotel, aku berhubungan intim, lepasin lagi sama aku, udah gitu. Dan dianya biasa aja? Atau Kadang masih nguber. terus terikat? Nguber, tapi aku ganti nomor. Jadi nggak bisa ketemu aku lagi. Oke. Awalnya untuk apa sih Bu pasang susuk niatnya? Tadinya sih dendam sama suami aku. Suami aku pacaran lagi sama perempuan malam. Gitu. Aku cuman pengen ngebales aja. Lu juga bisa begitu, gue juga bisa gitu. Jadi korban-korban ini hanya Ibu apa untuk memenuhi kepuasan Iya, cuman itu doang. birahi? Iya, udah. Itu aja? Udah. Nggak untuk nilai materi? Enggak. Apapun itu nggak ada? Soalnya kalau sama yang suami orang itu justru aku nggak tertarik. Oke. Apa tujuan Ibu Yuli datang ke Menembus Mata Batin? Aku mau hilangin susuk yang ada gitu di badan aku yang pernah aku pasang. Aku Susuk pengen buangin lah. Oke. Baik. Sampai sekarang jadi masih pakai ya Bu ya? Iya. Apa yang Ibu rasakan dengan memasang susuk sampai sekarang? Ada efek sampingnya nggak di kehidupan Ibu? Ada sih. Apa tuh? Kadang makhluknya suka gegerayang gitu. Gegerayang. Kayak berasa diraba-raba, nggak ada makhluknya. Gitu. Makhluknya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ibu jadi nggak tahu seperti apa bentuknya? Nggak tahu. Tapi aku pernah ngeliat genderuwo gitu. Tapi nggak tahu itu dari susuk aku apa gimana gitu. Nggak tahu. Oke, baik. Mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan jawabannya pada malam hari ini. Dan nanti Ibu bisa langsung menceritakan semuanya sejujur-jujurnya dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuli, tinggal di rumah bernomor 14. Terlahir tanggal 27 Juni 1975. Sosok yang berani dan ulet dalam memperjuangkan usahanya. Namun sangat ambisius. Saya mencium aroma mistis di sekujur tubuh Yuli. Ada kekuatan pemikat yang sangat besar. Banyak pemuda yang menjadi korban dari pemikatnya. Mereka melihat Yuli sebagai sosok yang menggairahkan. Saya melihat Yuli dikelilingi oleh kuntilanak berwajah hitam, berambut panjang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Bu Yuli. Yuli dengan tanggal lahir 27/7/1975 nomor 14. Iya. Saya minta korek di sini. Lighter. Kenapa, Roy? Bu Yuli. Banyak sekali ya susuk yang terpasang ya. Iya. Saya melihatnya ada jumlahnya ada 20. Iya. Termasuk di daerah. Iya. Gitu. Kenapa dibakar, Roy? Saya ingin mencoba mengeluarkan susuk-susuk ini dari badan Yuli.
Saya ngelihat rambutnya tadinya nggak segini. Saya ngelihat rambutnya sebenarnya segini, tapi dipotong. Dan saya merasakan rambutnya ini sebenarnya adalah mahkotanya dia. Saya ngelihat juga di payudaranya dia terpasang 2. Lalu kemudian di alat kemaluannya juga itu dipasang juga. Apakah itu betul, Betul. Ibu Yuli? Betul. Saya ngerasa satu hal lagi dalam penerawangan saya, kalau Ibu Yuli itu pasang susuk. Tapi yang lebih aneh lagi adalah dia gagal dalam perjodohan atau suami istri. Jadi kan logikanya sebenarnya kalau pasang susuk otomatis jadi punya love yang apa ya, happily ever after love lah, true love apalah segala macam. Iya, banyak cinta gitulah. yang sejati lah. Cinta sejati lah ibaratnya. Tapi terbalik dengan Ibu Yuli, saya melihat di sini malah sorry ya, saya bahasanya memang to the point ya. Iya. Cerai bolak-balik. Iya. Oh, lebih dari sekali Bu cerainya. Baru sekali sih. Tapi Tapi kayaknya yang ini bakalan cerai juga. Iya. deh. Yang ini Iya. juga Iya. tanda-tandanya akan ke sana. Iya, akunya udah bosen. Ah, bosan. Bosen. Tunggu, umur yang sekarang laki-lakinya umur berapa? Di bawah aku 15 tahun. Ya, Jauh iyalah. ya Bu ya? Jauh juga lah dia Iya. manfaatin Ibu Yuli juga. Kamu kasih uang kah? Enggak sih. Saya dulu saat ketemu dia saya kerja di showroom, dia di pabrik. Kenapa sih sukanya berondong-berondong? Gak tahu, aku tertarik aja gitu kalau ngelihat yang bening, ganteng gitu. Di hasrat udah kayak gimana gitu. Udah nyut. Iya. Udah semriweng gitu. Iya dah kayak gitu kira-kira. Iya. Geremet. Di rumah kita. That's okay anyway. Nah, Ibu Yuli saya mau tanya deh, suami yang sekarang ini didapat dengan menggunakan susuk itu Bu? Yang ini Yang waktu saya masih pasang susuk. Yang pertama juga? Yang pertama justru enggak. Oh. Aku pasang susuk karena kecewa yang sama yang pertama itu. Yang pertama lebih muda juga? Seumuran. Saya ngerti. Jadi karena kekecewaan beliau Ibu Yuli pasang susuk. Tapi sebenarnya bukan yang menyelesaikan masalah, justru malah menambah gairah dan hasrat untuk nyobain berondong-berondong atau anak-anak yang lebih muda. Iya, betul. Tapi kalau ini terus-terusan diterusin, sebenarnya juga nggak sehat juga sih buat terutama kamu harus lihat dari sisi kacamata lain gitu. Bagaimana kalau misalnya anak itu dipacarin kamu, anak itu nggak punya masa depan atau seperti apa, kan harus berpikir 2 arah ya di Iya. sini. You got my point kan, Mbak? Iya. Iya, karena kasihan anak muda ini dibikin tergila-gila, diikat, terus yang masa depannya harusnya Iya. kemana, jadi belok ke Ibu Yuli, dan setelah itu dicampakkan, dibuang oleh Ibu Yuli. Selesai seperti tidak punya tujuan akhirnya nanti. Itu Iya. poin saya. Ibu Yuli pertama kali alasannya mencari berondong, kenapa Ibu? Gak tahu. It's about orientation. Nggak tertarik soalnya. It's Sukanya about- berondong gimana? itu kayak Nggak iya. tertarik sama Iya, sekali. iya, setuju. Juga nggak butuh materi, nggak butuh. Saat itu saya lagi jaya misalnya. Apa yang dimiliki oleh lelaki muda yang nggak bisa dikasih dengan lelaki seumuran? I got the answer. Aku kurang tahu deh, tapi aku nikmatin aja waktu itu sih gitu. Pokoknya gue dapetin perjaka lu selesai gitu, kayaknya begitu aja. Untuk dapetin perjakainya? Iya, kayaknya Gitu gitu, ya? doang. Ya kau lihat. Iya. Terus satu lagi yang saya lihat dalam terawangan saya, jadi tuh Ibu Yuli, mohon maaf ya, saya to the point, pasangnya di tempat yang sensitif sekali. Jadi kayak berondong tuh ngerasain, iya enak banget sih ya. Iya gitu deh Gitu. kira-kira. Iya kan, ada Iya. yang ngomong gitu kan. Iya. Jadi itulah Ibu Yuli kenapa bisa masih punya aura yang berbinar-binar tapi di usia yang segini di usia yang segini, karena dia ngerasain daun muda jadi dapat energi saripati muda gitu. Karena berondong tuh kayak lebih fresh, lebih fresh from the oven dibanding yang seumuran atau gadun. Iya, aku malah nggak suka gadun. Nggak suka, kenapa Bu? Nggak suka Makanya- laki orang soalnya. Kalau nggak laki Terus? orang, Nggak suka juga. Karena? Harus muda pokoknya, harus ganteng itu juga. Bu, Harus muda, setelah harus Ibu ganteng, berkeluarga kayak dengan Mas. suami yang sekarang, masih mencari berondong lain nggak? Enggak. Aku tahan, meski ya banyak suka ada yang ngajak kenalan, minta HP. Aku tahan, Ibu tahan terus? tahan terus. Tapi sekarang mau cerai? Iya, ini mau pisah ini. Karena udah nggak tahan?
Iya, karena nggak sama suami aku itu yang sekarang nih ya, yang kedua ini bosan. Bosen. Udah males gimana sih? Yang kedua ini umurnya berapa? Di bawah aku 15 tahun pokoknya. Dan belum punya anak sama yang kedua ini. Masih mau cari lagi yang baru? terjaka. Hah? Masih rencana mau cari lagi yang baru? Enggak sih. Tapi nih, aku tahu tidak mencari yang baru untuk pengganti, namun tidak sendirian dalam jalani kehidupan. Ada seseorang yang terus nempel dan nempel. Enggak, justru kalau sekarang saya lagi dekat sama suami yang pertama. Oh, balik saya lagi? Belum, saya udah maafin dia gitu. Ini ada rencana untuk balik lagi? Kemungkinan, Masih cinta ya, Bu? iya aku masih cinta sama dia. Cuman dulu karena disakitin gitu aja, Nggak aku takut jadi disakitin? ceraiin dia. Nggak takut disakitin lagi? Sekarang dia udah pisah sama yang perempuan malam itu, udah selesai. Ya, saya sih lebih setuju lah sama suami yang pertama dibanding berondong-berondong gak jelas, kan kasihan mereka punya masa depan. Mereka harus pergi ke pulau mana untuk mengeksplor mereka punya kemampuan, harus kerja di mana dan tapi kejebak dengan Keikat ibu ya? keikat, nggak bisa ninggalin. Aduh, saya nggak tega nih ninggalinnya. Mendingan saya korbanin kerjaan saya aja di luar Jakarta, di Batam saya gagalin deh gitu. Itu mereka nggak sadar tuh melakukan itu? Sebenarnya nggak sadar. Kita punya akal logika tuh dibalik-balik dengan pengaruh black magic lewat susuk. Dan Soalnya- susuknya ini mengundang makhluk halus lainnya, Roy. Sebenarnya iya, mengundang makhluk halus lainnya. Dan ini memang ada di dalam tubuhnya Mbak Ibu Yuli sebenarnya. Yang kamu gambar ini termasuk Ini yang ada? sosok kayak orang gitu ya, tapi rambutnya panjang banget. Bulu semacam genderuwo ya. Genderuwo yang berbulu lebat, hitam, gelap, tinggi. Itu apa di Sebenarnya aku pernah badannya? lihat, Di badannya. Ibu pernah ngeliat? pernah lihat. Yang ibu lihat sama seperti yang Roy gambar? Saat aku lihat dia, ya pokoknya dia pakai kancut gitu, badannya besar. Tuh jalannya ngegelinding di dinding gitu, nggak ke bawah. Oh, ini ngerayap. naik turun itu ngegelinding lah Gelinding. pokoknya, nggak napak gitu, ngegelinding aja. Nggak pakai apa-apa, berbulu semua, pakai kancut aja. Sekarang bawa sesuatu kah di tubuh Mbak Yuli? Aku bawa ini sama minyak, Oke, boleh lihat kah minyaknya? ada di belakang. Silakan diambil. Iya. Wah, kalau ini cuman pakai kancut doang, udah gitu merayap di dinding, agak bukannya serem lagi sih. Serem sih, tapi lebih serem kalau misalnya menjadi korban oleh Mbak Yuli, kan nggak sengaja jadi korban, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak tegaan, bawaannya sayang, bawaannya pengen Ewita gitu. Keikat aja. Habis itu nggak tahu, nggak sadar Ini. dibuang. Boleh dibuka deh kayaknya. Kain ya. Saya nggak kelihatan kalau kayak gitu. Ini ibu dapatnya dari mana? Dulu sih aku dikasih ini kan supaya dipakein di alis. Dikasih atau beli, Bu? Dikasih, Ibu bayar tapi. ya 3 juta itu waktu aku pasang. Ya namanya Beli. Oke. Oke, sebelum masuk ke dalam minyak ini, saya ingin bertanya ya satu hal yang kritis. Ketika susuk itu masuk, ini juga pembelajaran juga buat pemirsa di rumah. Kok bisa ada kayak gini? Ketika susuk itu masuk ke dalam daerah sensitivitas wanita atau itu kan yang ngelakuin laki kan ya? Iya laki. Logika saya berpikir bahwa wah ini berarti ini semacam modus kah? Sekali berenang sekalian minum air kah atau Iya. maksud Enggak sih. ditenet-tenet di atas? Iya, dia pasang gitu, kasih tahu aku ini Dia berliannya. kasih tunjuk dulu nih Iya. di besinya. Ini Bentuknya besinya sebesar apa? Enggak, apa sih, bunder, Bunder. mengkilat gitu ya. Terus kamu nih, kamu Aku tiduran, terus ininya androknya diangkat gitu kan, dipakai. di total ditenet-tenet. Enggak, sekali doang dia. Terus apa efeknya buat dia? Ya itu dia, aku jadi tadi yang itu nggak pernah suka berondong jadi suka. Gara-gara dipasang itu? Iya, tadinya aku nggak berboro suka. Orang aku pacaran satu-satu aja udah. Kok jadi liar gimana sih kayaknya? Jadi Wah, liar. jadi wild woman Heeh. ya. Pokoknya ngelihat yang bening awas lu. Itu jadi
kayak pubertas kedua gitu ya kayak. Tapi katanya sekarang udah enggak nih. Katanya udah enggak ya. Katanya udah enggak. Tahan nggak. Karena udah merasa umur. Kan? Iya, udah tua. Bu, ini botol keberapa yang ibu punya? Nggak tahu deh, ini sih yang terakhir aku punya dan Tapi sisaan. udah lebih dari satu botol. Itu di Dulu ada blue perindunya, tapi blue perindunya hilang. coba dibuka diberantakin gitu. Iya. Itu dalamnya Ada apa ya? Ada apa itu putih-putih? Ulet. 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 Kok ulet? Ulet ya? Masukin ulet. Enggak sih. belatung. Iya kayaknya belatung apa ulet sih ini. Kok bisa sih? Ada belatungnya ya? Gimana mas? Itu kan wadah tertutup ya. Ya karena black magic sih ya, susah Iya. dibilang. Ada hari. Angkat lagi bu, kasih tahu kamera. Bisa ngeliat. Ini ya. Oh yang atas. Coba saya lihat, saya nggak mau pegang. Itu dipakai di mana? Di alis. Kalau habis mandi. Gimana sih? Tapi Itu pakai yang bulu. putih-putih itu loh. Pakai bulu Yang melingkar perindu. tuh. Oh ya ampun. Melingkar ke Cara ngelipat pakainya badannya. gimana? Pasti Dioles, dihilangkan itu bulu perindunya ya ditaruh di dalam sini. Power Terus Ranger. gini, tuh gitu. Kalau habis mandi. Setelah itu Kalau misalnya apa efeknya? ya gitu. Setiap Pokoknya ketemu orang pasti dapat. iya, kalau aku niatin gitu seneng sama yang misalnya satu cowok Oke. gitu. Pernah nggak ibu menjalankan niat ibu suka sama salah satu cowok tanpa menggunakan ini? Nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Kalau justru kalau nggak pakai ini nggak Nggak ada berhasil. reaksi ya? nggak ada reaksi apapun. Gara-gara Jangan-jangan sugesti. sugesti. Ada sugesti juga. Gimana kalau saya kasih tantangan semua barangnya saya sita? Iya boleh. Nanti ibu nggak bisa dapat yang muda-muda lagi loh. Enggak, emang udah enggak, udah tua. Siapanya? Aku Jangan ibunya. Kan itu. udah tua, makanya aku mau buang. Soalnya ada juga sih ya sampai sekarang tuh masih ada yang mau kenalan kayak gitu-gitu deh. Gimana ibu tanggapinnya? Ya nggak aku tanggepin. Kalau dulu kan aku sikat gitu, sekarang enggak. Udah nggak ada hasrat kan? Iya ya? bener udah. Udah mau bener-bener Iya, lurus nih. iya. Udah nggak ada hasrat Mas Bayu. Hilang Iya. hasratnya udah. Udah Pengaruh nggak umur juga kali. ada. Iya kali. Susuk tuh ada expirednya nggak sih? Pasti ada lah. Oh udah bisa expired ya? Kan aku nggak balik-balik juga ke sana. Jangan-jangan udah habis kali. Iya. Iya. Masa Berapa emang ada expire berapa lama Ada biasanya? masa tenggangnya juga. Oh ada ya? Oh kayak Oh 5 Pulsa tahun telepon gitu ya? ya. Nanti mesti ke sana lagi. Harus di charge. Makanya itu orang jadi ketagihan mau bolak-balik ke dukun untuk ngecas. Meretouch kalau orang bilang. Meretouch ya. Mereka punya sugesti. Udah hilang belum ya? Udah hilang belum ya? Gitu. Jadi mereka bolak-balik ke sana ke sini ke situ. Padahal sebenarnya percaya diri aja juga udah masuk kayak gitu-gituan juga. Bu, ibu pernah balik lagi nggak ke tempat itu untuk Enggak, melakukan ritual atau apa? enggak pernah. Nah, untuk menjaga susuk-susuk yang di badan, apa yang ibu lakuin? Ada pantangan kah? Kebetulan nggak ada pantangannya waktu aku tanya. Apa juga ibu lakukan? Aku hajar apa juga, makan apa kayak yang daun kelor aja aku makan juga, katanya yang nggak bisa itu apa buat yang pemasang susuk gitu, takut mental. Ini makan aja. Makan, aku mandiin segala macam. Susuknya tapi nggak ada yang keluar. Aku nggak tahu itu, soalnya masih aja gitu kalau suka sama orang gitu misalnya. Bisa dapat langsung. Bisa, masih bisa gitu. Bu, kasih tahu lagi bu, ke kita susuknya di mana aja sih bu? Banyak ya di muka nih, sekitaran muka di sini. Oke. Di sini nih aku masangnya di sini nih di dekat bawah pusar di atas gitu. Satu ini di sini. Di pubic hair. Oh, oke. Banyak. Itu. Terus di Itu kayaknya ada maluan. juga. Oke. Punggung. Punggung juga. Iya. Masing-masing fungsinya beda-beda. Aku pokoknya masangnya buat pemikat sukma sama penglaris gitu aja. Ya ampun. Ada juga yang di pusar tapi air. Puter-puter. Demen banget ya sama susuk. Karena dendam awalnya dengan mantan suaminya. Iya. begitu Terus aku diajak disakitin. temen. Lu kayak gini aja yuk ikut gue gitu. Mau ikutin aja namanya masih Alih-alih muda. ingin memperbaiki hubungan atau dendam malah terjerumus malah makin sesat. Iya. Ketagihan kalau orang bilang Ketagihan. kecanduan ya. Kecanduan. Pasang di sini oh kurang, Iya. pasang sini. Tapi Benar. itu yang saya bingung mau tahu kalau kita udah tahu susuk itu udah keluar dari badan kita tuh kayak gimana? Biasanya keluar sendiri kalau kita lagi doa. Benda juga? Kayak truk keluar gitu. Bentuknya Lewat seperti waktu feses. dipasang di awal. Ya,
Dan kalau kita panoramik gigi kan, kalau Ronsen gigi biasanya kita kan semua 360 derajat. Dia ada kayak itunya. Ada bendanya gitu. Kelihatan itu? Oh kelihatan. Karena itu kan benda asing. Nah, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ketika benda asing tersebut udah kelamaan masuk di lapisan kulit yang agak di atas, di luar itu infeksi, itu jadi masalah. Oh, Bisa infeksi juga. Lapisan kulit itu kan ada yang lapisan luar, lapisan epidermis, lapisan dalam. Nah, yang zaman tahun era 90-an itu mereka masukin lewat situ, kulit dimasukin. Ini dipaksa-paksain gitu, lapisan kulit luar. Nah, suatu saat kalau itu emang udah lama, udah karatan kayak gitu, itu pasti akan jadi masalah baru, masalah kulit gitu. Itu loh pengetahuan yang basic banget. Nah, sekarang susuk udah diperbarui. Aku nggak tahu ngomongnya perbarui apa enggak. Mereka melakukan susuk tidak lewat ini karena alasan higienis dan infeksi. Mereka melakukan lewat minum mustika berlian kayak gitu-gitu. mustika brand. Oh, Ibu tadi bilang katanya yang terakhir di pusar itu bentuknya cairan. Iya, itu Ya, katanya kayak cairan samber seperti lilin gitu namanya, susuk samber lilin. Tapi yang Ibu Yuli pakai tuh yang di era tahun 80-90-an gitu yang eksis. Yang ditanam ya? Yang ditanam. Itu kan selain tidak higienis, tidak menggunakan glove, langsung masukin ke dalam kulit lapisan epidermis yang kayak gitu. Ya udah, jadinya kadang ada yang sompral gitu, Bisa keluar sendiri, luka, luka, jadi koreng. infeksi. Itu sih pengetahuan umum. Waktu dipasang susuk di kulit, apa yang Ibu rasain? Sakit kah atau nggak ada rasa sensasi apapun? Kalau sama yang paranormal, yang mahal-mahal itu ada rasa sakit, tapi kalau sama yang murah, aku sini pada koreng. Ya itu yang maksud. Yang murah itu, Yang murah tuh berapa ya? yang 300. Kalau yang paranormal itu kan jutaan, 3 juta, 5 juta gitu. Sebesar apa sih benda-bendanya itu? Kecil kayak giwang itu. Oh, gede Kecil. juga dong kalau kayak gitu mah Kalau gede. sampai masuk dalam Dimasukin badan. cebok. Tapi kecil banget, kecil. Iya itu Kalau jarum juga kecil banget. banyak kasus yang terjadi dan dilaporkan bahwa penggunaan susuk mengakibatkan infeksi kulit ternyata. Ibu waktu masang, Ibu kebayang nggak sih kalau itu malah mengundang makhluk-makhluk gaib, Enggak. setan-setan hantu, genderuwo, Enggak. makhluk halus? Tadi aku pikirnya gini, antar suami aku lepasin cewek malam itu balik lagi sama aku, malah tadinya kayak gitu. Ternyata malahan cowok-cowok lain gitu, malahan berondong-berondong lain. Lebih seneng atau lebih sedih? Apanya tuh? Karena yang datang adalah cowok-cowok lain yang lebih muda. Saat itu ya seneng, tapi kalau sekarang ya nyesel gitu. Kalau dulu mah Sama nggak gondrong, mikir. Mungkin itu lebih ada semacam fantasinya lebih muda kali ya. Oke. Ibu beneran mau lepas nih susuknya? Iya, saat mengganggu. Emang nggak bisa ke orang yang masang lagi untuk ngelepasnya? Aku nggak tahu, mungkin orangnya udah meninggal kali. Ini saya mau minta Roy untuk melihat vision, menurut vision kamu ya ke depannya. Kalau Ibu Yuli ini masih dengan menggunakan susuk yang ada di badannya, apa yang akan terjadi? Pertama sih saya lihat dia juga hidupnya nggak bahagia ya dengan pasangan manapun. Dan tantangan yang berikutnya adalah kalau terus masih punya susuk gini, gairahnya tambah lama tambah gede. Bukannya makin tua makin insaf, tapi makin lama makin nggak tahan godaan gitu, bingung dianya gimana. Jadinya makin terjebak. Nah caranya, solusinya Ibu Yuli itu benar-benar ibadah yang kencengin, terus cucinya pakai air doa gitu misalnya. Bener-bener diituin, ntar keluar kok sendiri. Biasanya sih laporan orang-orang, saya research beberapa orang yang sungguh-sungguh doa ya, baca apa Al-Quran dan segala macam, mereka keluar sendiri loh. Intinya mendekat ke diniatin Allah, ya. ibadahnya dikuatin, Ibadahnya dikuatin. dan itu akan keluar dan luntur. Betul sekali. Keluar nyata tanpa Keluar nyata disengaja sih. gitu. Jadi mendingan kita lakuin tes. Pertama panoramik gigi Ronsen. Terus udah gitu doa-doa terus bener-bener ini kusyuk gitu ya. Ntar Tes tapi lagi. keluar, ntar tes lagi, coba lihat 360 derajat itu panoramik. Itu. Soalnya waktu itu aku pernah ya tidur. Habis ketemu orang itu, aku tidur. Terus malam-malam itu ada yang datang kayak bawa kayak nyabut
roh aku gitu. Aku tahan gini roh aku, nggak bisa. Terus dibawa sama dia. Dibawa kemana, Bu? Terbang gitu, aku terbang kayak gini itu aku ngelihat badan aku lagi tidur gitu. Aku bilang aduh apa aku mau meninggal apa gimana ini. Terus aja dibawa terus sampai ke suatu tempat ada kayak lubang kuburan tanah. Dalam hati aku aduh jangan-jangan aku mau diceblosin ke situ. Benar, badan aku dimasukin ke dalam itu, ke dalam tanah itu. Pas di dalam tanah itu, tanah yang di atas itu nguruk aku semua sampai aku cuma kelihatan matanya doang. Katanya coba kamu teriak katanya, panggil semua keluarga kamu, ada nggak yang bisa bantu? Aku teriak gitu, nggak ada yang denger. Terus aku sampai bilang, ya Allah gitu, aku beri kesempatan aku untuk tobat gitu, kata aku gitu. Kalau misalnya ini memang kematian saya ikhlas, tapi kalau misalnya saya masih diberi kesempatan, tolong ini buka ini tanah gitu. Tanahnya ke atas semua. Terus aku diangkat lagi dari tanah itu, diterbangin lagi sampai pas ke badan aku nggak bisa masuk. Gini-gini nggak bisa masuk, gini-gini nggak bisa masuk. Mesti ngepasin. Baru masuk. Pas aku masuk udah keringetan. Padahal itu. Terus bangun? Iya bangun, itu peristiwanya cuman sebentar, tapi perasaan itu perjalanannya lama. Aku lihat jam cuman kira-kira 10 menit atau 5 menit gitu. Jadi ibu harus bersyukur karena masih dikasih kesempatan kedua. Iya. Itu bahasa istilahnya out of body experience gitu. Jadi OB namanya, keluar dari jasadnya tuh mempunyai pengalaman supranatural, fenomena apa yang dilihat. Fenomena itu emang ada ya? Iya, Iya. jadi itu OB Itu bukan satu kali out of lagi, body experience. datang lagi makhluk itu, ya nggak tahu siapa gitu. Pokoknya bawa aku lagi keluar, terbang gitu, lewatin gunung, lewatin lautan. Terus aku dibawa ke kayak, nih lihat nih neraka gitu. Nih lihat nih. Wah, berarti Itu Ibu, aku sampai takut itu di situ. Ibu harus, kalau boleh saya kasih pendapat ya Bu, Ibu harus bersyukur karena dikasih kesempatan kedua Iya, dan benar. diperlihatkan Iya. apa yang akan terjadi, dan mudah-mudahan ini akan berubah hidup Ibu dan cara pandang Ibu dan mendekatkan diri Ibu kepada benar. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gue semenjak itu aku takut jadinya. Iya, oke. Mudah-mudahan Baik. ibadah yang Ibu lakukan justru bisa mengeluarkan semua susuk-susuk yang ada di badan Ibu. Dan jangan lupa Bu, tobat dulu di awal. Iya. Biar bisa benar-benar dapat pengampunan Iya. dan mendapatkan ibadah yang khusyuk. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir, Roy? Delete aplikasi semua dating dan delete dan blok semua para berondong-berondong yang kemarin-kemarin WhatsApp, hari ini WhatsApp, semuanya di-delete gitu. Iya. Masih ada ya nomornya di sini? Asik, pasti. Irma ada yang mau disampaikan, Mak? Masa dijawab itu pasti. Iya, ya semoga apa yang ibu mau bisa inilah keluar semua ya. Jadi kalau bisa jangan lagi tergoda. Iya. Irma mau simpen itu? Enggak lah, makasih. Ininya kita sita atau Biarkan ibunya yang sita sebenarnya. Ibu buang sendiri? Buang sendiri. Yang penting sih mindset aja sih ya diperbaiki ya. Iya, mindsetnya kita perbaiki, jangan sampai berpikirannya terlalu kayaknya nih ibu daya imajinasi terlalu tinggi. Iya, Jadi saya mau Fantasi. yang begini, saya mau yang begini, saya harus dapetin begini ya. Akhirnya kan ya tergantung diri sendiri sih sebenarnya. baik, Ibu boleh bawa. Jangan lupa ini dibuang, jangan disimpan apalagi dipakai lagi. Iya. Dan mudah-mudahan Ibu bisa benar-benar kembali dengan mantan suami dan mendapatkan keluarga yang bahagia. Terima kasih Anda sudah hadir di Iya. Menembus Mata Batin dan Anda boleh meninggalkan studio. Iya, makasih ya. Selamat malam Ibu. Malam. Jangan pernah bermain dengan hal mistis, karena akan ada konsekuensi yang harus dibayar, bahkan berakhir dengan tragis. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan pelet untuk mendapatkan kekayaan. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tri.
Selamat malam Mbak Tri. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Untuk saat ini nganggur saya. Oke, aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas sehari-hari ya main-main aja sama teman. Dan untuk biaya makan, kemarin saya karena diledek sama teman-teman. Karena begitu banyak yang ledek saya, akhirnya saya sakit hati saya. Akhirnya saya lari ke dukun. Saya minta ke orang pintar itu. Habis itu dukun itu nyaranin minta kuku cowok itu kan. Apa minta apa? Kuku, kerikan kuku. Awalnya Anda datang tuh minta apa sebenarnya? Minta biar cowok-cowok suka sama saya, biar yang banyak duitnya. Oh, jadi karena Anda diledek orang saat Anda mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan secara ekonomi, Anda datang ke dukun Iya. dan minta supaya memanggil atau mengundang pria-pria supaya Anda bisa ya ambil uangnya. Iya, Dan si dukun minta, minta kerikan kuku. oke. Lalu Anda kasih. Iya, saya kasih. Untuk apa kerikan kuku ya? Nggak tahu itu urusan dukunnya. Terus apa yang dilakukan di dukun itu? Kalau yang dilakukan di dukun itu saya nggak tahu ya. Pokoknya saya itu yang membawa kerikan kuku aja. Kuku si cowok yang saya maksud itu. Setelah itu apa yang terjadi? Seminggu kemudian si cowok yang diambil itu ngejar saya. Ngejar saya. Apapun yang saya mau ituin sama dia. Diturutin. Seperti apa misalnya? Misalkan saya minta uang, dikasih. Mau berapa uang, berapa juta juga tetap dikasih. Oke, baik. Banyak korban ya? 2 orang. Oke. Dan sekarang mereka kabarnya gimana? Kabar yang pertama itu dia gila. Karena mengejar-ngejar saya udah nggak mau karena dia udah nggak ada duitnya. Saya tinggalin gitu aja. Saya juga udah nggak mau. Terus yang kedua itu meninggal. Ini yang kedua ini yang bikin saya pusing. Kenapa? Karena dia meninggalnya itu saya sering ditakut-takutin. Kayak ada sejenis bayangan gitu kan, bayangan hitam tuh. Ketika saya tidur ada bayangan kan. Saya bangun nggak ada lagi. Sampai apa gila ini kayak gini. Bayangannya bayangan laki-laki yang kedua yang meninggal itu? Iya. Oke. Anda komunikasi dengan bayangan itu? Tidak. Nggak ada pesan yang disampaikan? Tidak. Dan dia juga nggak menyampaikan pesan apa-apa? Tidak. Hanya lewat aja? Iya. Dan sering terjadi? Iya sering terjadi. Cuman sering banget ngegangguin saya. Oke. Pernah nanya ke dukun yang Anda pernah datangi soal itu? Tidak. Oke, baik. Jadi tujuan Anda ingin menghilangkan bayangan yang sering mengganggu itu? Iya mas. Oke, baik. Saya agak sulit untuk membayangkan ya sih bagaimana kerikan kuku dikasih ke dukun akhirnya bisa membuat orang tergila-gila. Tapi mungkin sahabat kami bisa melihat dengan visionnya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tri, terlahir tanggal 15 Mei 1991. Sosok yang memiliki sifat terbuka, setia, dan suka menolong sesama. Namun dia mudah tergiur menempuh jalan pintas. Saya melihat Tri melakukan banyak ritual untuk menggoda laki-laki yang memiliki banyak uang. Korbannya sangat tergila-gila, bahkan rela bunuh diri demi Tri. Saya melihat arwah-arwah penasaran dari korban Tri. Sosok pria dan arwah gentayangan ini mempunyai
mempunyai ikatan karma dengan Tri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Biar Bayu. Tri, Iya. tanggal 15 bulan 5 1991 ya? Iya. Mungkin duduknya bisa agak maju dikit. Tri ini punya pelet dan dia memelet 2 orang, 1 orang gila, 1 orang lagi meninggal dunia. Iya. Dan sekarang sering diganggu oleh makhluk-makhluk. Iya. Makhluk seperti apa ya diperlihatkan pada Tri? Apakah ada yang bisa saya bantu? Bayangan Bayangan. bayangan kayak orang Oke, sama asap hitam. asap hitam. Iya. Oke. Tengkorak pernah ada lihat gak? Iya. Pernah lihat tengkorak. Tengkoraknya juga ada. Ada. sempat. Sebenarnya saya merasa bahwa apa yang ditampilkan oleh Mbak Tri terwujud di kepala itu adalah hasil dari perbuatan kamu sendiri. Karena kamu telah melakukan satu Ritual pelet. ritual pelet dan ritual pelet, santet, telur itu semuanya bersama. Itu kayaknya beda-beda tipis-tipis gitu loh. Kalau pelet kan untuk nundukin, kalau santet untuk nyerang, teluh untuk yang lebih kejam, matikan. Nah ini karena Trinya udah telanjur dalam situ, jadinya dia bisa jadinya dia malah ngundang semua makhluk halus gitu. Sayang deh, Tri itu seorang perempuan ya, kalau saya bilang tubuhnya mungil, tidak terlihat kamu adalah pelamis, pelaku mistis gitu. Iya. Makanya sekarang dihantui, saya sih ngelihatnya tengkorak, tapi berwujud hitam gitu loh, sampai hitam banget gitu, bayangan hitam. Ya mungkin benar juga kata kamu, bayangan hitam, tapi yang dimaksud sebenarnya Ini yang kamu lihat ada di mana, di tubuhnya dia atau emang sosok ini hadir di studio malam ini, Roy? sosoknya bersemayam di dalam tubuhnya. Bisa tiba-tiba sekejap, tiba-tiba muncul. Serem sih. Oh, saya ada vision di sini. Ada seorang laki-laki yang meninggal. Iya. Nama Iya. itu siapa ya? Itu mantan saya. Ah, Dia itu yang menghantui Mbak yang tadi Mbak Iya. bilang. Ha-ha. mohon maaf ya Mbak ya, saya emang orang to the point orangnya. Jadi Mbaknya jangan kaget kalau saya ngelihat apa saya langsung ucapin gitu. Saya lihat kata di kepala saya akan ngomong apa yang di kepala. Jadi Mbaknya jangan takut, jangan kaget sih. Apakah tengkorak ini berhubungan dengan atau tidak ya? Saya rasa ada. Gitu. Ini kenapa ya ini kuasnya muter-muter kayak gini? Karena ini kayak angin gitu loh, kayak flow-nya angin gitu. Dia loh. kayak terbang kesana Iya, kesini kayak karena terbang angin sana bawahnya. situ. Iya, kayak Slayer gitu, terbang, tapi di badannya dia kayak kain tiles, gitu loh. Itu yang saya rasain. Terbang sana sini gitu loh. Itu kan gara-garanya Tri sendiri. Jadi begini. Ini yang kamu gambar nih. Saya rasa iya, tapi sudah berbentuk tengkorak. Kamu terakhir pacaran sama Adi kapan? 2 bulan yang lalu. Hah? Jadi baru meninggal. Baru meninggal. Ya ampun. Selama 2 bulan saya digantuin terus. Nah itu dia masalahnya. Dia belum tenang nih. Tapi selama 2 bulan udah jadi tengkoraknya cepet banget ya dikompos. Apa itu ya? Rottennya itu bener-bener mengerikan loh. Ngeri banget loh. Bener-bener ngeri banget. Karena sosoknya itu tuh kayak nggak terima. Kenapa sih saya yang dikorbanin? Kenapa sih kamu ngelakuin itu sama saya? Saya kan nggak salah apa-apa. Meninggalnya seperti apa? Tabrakan, misalkan. Tabrakan. Iya, Bisa kecelakaan? kecelakaan. Tadinya mau tabrakan tuh. Habis kecelakaan tuh kan nggak sampai meninggal tuh. Nah dia manggil-manggil nama saya aja kan. Habis itu
dengar kabar dari tetangganya dia gantung diri. Hah? Oh, jadi tidak kecelakaan namun gantung diri. Iya, tapi sebelum gantung diri itu Kecelakaan kecelakaan dulu. Kecelakaan dulu. Berarti memang udah mau mulai ajalnya gitu ya, meleset di kecelakaan malah kenanya digantung diri. Serem loh ini. Itu. Jadi dia kayak nggak diterima di alam sana gitu. Iya. Saya baru ngeliat gitu nama di kepala saya sangat kencang sekali dan menuntut balas agar Tri bertanggung jawab atas kematiannya. Nggak tahu cara tanggung jawabnya gimana sih. Saya harus gimana? Saya juga bingung nih. Dia juga marah-marah gitu kayak kenapa saya, tapi dia tidak bisa ngomong, hanya menunjukkan emosi terbang gitu loh. Jadi dia merasa kayak dikorbankan ya. Karena dia nggak tahu apa-apa, dia dia minta merasa uangnya, habis itu korban. ditinggalin, lalu akhirnya dia frustasi. Tapi saya lihat kamu ya, entah kenapa saya juga ngerasa tangan kamu tuh digerakin untuk kamu nyekek diri kamu sendiri gitu loh. Pernah melakukan itu? Tiba-tiba mau bunuh diri. Yang kamu lihat pernah terjadi atau akan terjadi, Ron? Kayak gitu. Itu dipengaruhi sesuatu deh saya rasa. Nggak mungkin orang normal bisa kayak gitu sendiri. Iya. Tangan saya kenapa ini? Ini kenapa? Bergetar sendiri. Main cekek. Aduh, dia tangannya masuk ke leher. Aduh. Ini dia di bawah pengaruh itu nih. Dia harus diamanin tangannya. Udah ada pukul. Dia bisa sewaktu-waktu kayak Di bawah alam sadarnya ya. di bawah alam sadarnya itu tuh namanya adik. Jahat banget lagi. Tangannya perlu di itu deh. Tapi saya takut banget ini kejadian lagi. Aduh, Patri. Mbak. Mbak. Patri bisa dengar saya? Kalau bisa dengar, anggukan kepala. Oke. Kenapa Roy tadi tiba-tiba kayak gitu? Dia tuh di bawah pengaruh ini nih. Si- Tuh, kalau masih ada pengaruh dia. Ini itu ada Bukan. di sini. Bukan Tri. Ini dalamnya. Di Bersemayam. Bersemayam. gitu. Kamu kalau pas gini tuh ngerasa sadar nggak sih? Pas saya ngeliat di kamar mandi kamu sering buat kayak gantungan tali ya. Tali rafia Iya. digantung di besi gitu loh. Apa hanya mau ngebales kali biar dianya bunuh diri. That's the point. Gantung Ya, diri. saya sering banget kayak mau nyekek diri gitu kan. Saya juga lihat tali rafia di kepala saya, diuntai gitu. Tapi selalu nggak berhasil, selalu jatuh. Oh, pernah dilakukan. Betul. Oh my God. Nah, untuk menghilangkan pengaruh dirinya gimana tuh? Dia harusnya sih dia minta maaf terhadap keluarganya. Tolong saya. Udah pernah belum Mbak ke keluarganya minta maaf? Keluarganya Udah. terus sikap mereka gimana? Kalau saya untuk jujur masalah kayak gitu enggak saya jujur. Cuma saya minta maaf aja. Berarti mereka belum tahu dong ya. Belum. Tapi pernah datang ke makamnya. Pernah. Sudah minta maaf. Udah. Cuma tetap gangguin saya. Coba ada jepit gak sih, jepit rambut? Saya pengen lihat mukanya full. Kalau kita minta maaf, tapi orang yang udah meninggal, minta maafnya sih ke Tuhan ya. Anda pernah menyesal dan minta maaf ke Tuhan? Sudah. Kasihan sih si Tri, harus gimana dia bingung. Mungkin udah ada korban lagi.
Gak ada jalan keluarnya gitu. Ada jalan keluarnya, harus benar-benar nyesel dan tobat dan berdoa benar-benar. Terus kalau bisa tuh terus terang ke keluarganya inti. Ini Kalau pernah pelet gitu ya. Iya. Pernah pelet sih harus ngomong ke keluarganya. Kau bawa sesuatu nggak hari ini? Bawa Apa itu? jimat Jimat? yang dikasih dukun itu. Boleh saya lihat kah? Boleh. tapi jangan sampai kosong ya pikirannya ke belakang sendiri. Jalannya kayak orang linglung gitu. Iya, Melayang ya. Iya. itu deh jalannya. Itu Ada aja ya. Saya paling takut kalau misalnya Mbak Tri udah ngiket tali rafia aja sih. Udah merangkai gitu terus Di tiba-tiba. bawah alam sadarnya dia ngelakukan itu ya. Iya. yang kamu lihat dia akan terus melakukan itu ya. Baru tadi dibilang mau cekek leher, Gitulah tiba-tiba dia dia. cekek beneran. Apa jadinya kalau nggak ada pengawasan kami bertiga? Iya. Ini. Apa yang kamu rasain ini? Ada energi yang negatif kah dari benda-benda ini dalam situ? Boleh dibuka kah? Bunga. Aduh, tunggu. Ini bunganya apa? kuburan. Ada bunga kantil. Ih. Itu ada apanya? Ini bunga. Ah, Apa? ada cacing. Ini bunga 7 rupa. Iya nih, sarung tangannya kotor kan. Gloves-nya putih. Banyak banget. Banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rupa. Ini dapat dari siapa sih Mbak? Dari dukun itu. Satu dukun. Iya. Ini Fungsinya semua beda-beda atau sama semua? Sama, tujuannya sama. Itu untuk melet orang. Iya. Kalau bisa melet orang, kenapa cuma 2 korbannya? Anda nggak pakai ke banyak orang gitu? Angkat tangan saya. Karena takut. Nggak berani. Nggak berani karena yang kedua ini loh yang ngejar-ngejar saya, yang sampai ngecekik saya. Karena udah ada kayak begini udah Iya. nggak mau lagi. Nggak mau lagi saya. Udah Takut. kapok. Nggak kapok. Ini gimana tadi cara pakainya? Pakai Jimatnya apa Power disimpan aja? Pakai cara coba deh. pakainya pasti Kalau pakai cara Power Rangers. bunga 7 rupa ini saya pakai mandi. Oh, Yang ininya Coba dong praktekin cara pakainya. Di alis nih pasti. itu minyak ya? minyaknya. Ini usapannya pasti lewat jempol 2 biji. Iya selalu gitu ya. Iya, itu saya selalu nyebutnya Iya. usapan Power Rangers. Usapan Power Terus Ranger. begini ya? Harus kayak gini. Jadi Power gini. Rangers tuh. Oh, Kan swing jadi kayak Saya mau tanya deh, laki-laki yang gila itu udah berkeluarga atau belum? Udah. gadun ya. Yang kedua yang ninggal ini belum. Kamu lagi senyum ngeliat saya ya? Kelihatan ekspresi. Iya. oh my god. Jangan bilang kamu kepelet. Enggak dong. Masa secepat itu? Enggak, kan dia belum pakai. Kan tadi pakai Power Ranger. Coba dia Coba digabung pakai semua dulu. aja Power Ranger. Aduh. Terus senyum depan. Saya di sini deh, biarin apa. Kalau Roy mah udah kebal ya. Iya. Dikit-dikit gitu ya. Ya, jadi satu dicampur, diaduk baru di. Ditiriskan. Oh, ini nggak ada tutupnya. Itu gimana tuh? Tiap malam nih beginian. Tiap mau ketemu aja. Oh, itu selama kamu berhubungan sama laki-laki itu setiap malam kamu lakukan ini? Iya. Kalau misalkan mau ketemu, Kang. baru saya lakukan. Pokoknya kalau mau bertatap muka, Pakai ini. Wah, Kalau saat ketemu pakai biar ini. ada kontak. Kalau nggak pakai ini? Nyetrum, set. Nggak ada serumannya? Nggak pengaruh ya kalau nggak Ada pakai itu. Ya. instrumen. Itu kalau kamu ketemu sama laki-laki yang kerikan kukunya nggak kamu ambil, pengaruh nggak ini? Kerikan kuku ya orang tersebut juga. Ya misalnya kamu ketemu sama laki-laki yang kerikan kukunya nggak kamu ambil, Nggak kamu dapat bawa ke dukun, nggak hasil dapet. kerikan Ah. kukunya itu, Itu pengaruh pengaruh nggak? terhadapnya?
berpengaruh, cuman Hah, nggak tetep? terlalu untuk royalitasnya. Nggak sampai Nggak royal tergila-gila banget. ngejar gitu. Oh, Soalnya mau minta rumah cuman dapatnya sport motor. Iya. lumayan. Misalkan gitu. Terus ini jadi udah dicampur nih, terus caranya gimana? Pakainya gimana Mbak? Diaduk dulu atau apa? Aduknya berapa kali? Oh, Ranger. Astagfirullahaladzim. Roy, Eh, ada apa Roy? gara-gara dia pakai minyak ini membangunkan macan tidur penghuni studio kita. Jadinya energinya jadi besar. Jadi yang tertarik sama dia bukan cuma manusia gitu. Tapi bangsa jin juga. Oke, kita akan bakar semuanya, destroy. Harus dibakar ya. Ya, 7-7-nya akan dibakar dengan bunganya tersebut di dalam wadah. Ini akan membuat lebih tenang dan korban yang sebelumnya juga bisa sembuh, sehat. Ini akan membuat jauh lebih tenang dan semoga mudah-mudahan gak ada korban-korban lainnya seperti Oh, itu. itu kan. Dengan dihancurkan ini kan susah Iya. susah lagi nyarinya barang ginian lagi. Otomatis ada usaha lagi, malas lagi. Ya udah mendingan ini dihancurin. Jadi udah nggak ada daya. Mau mikat siapa? Saya minta tuh semuanya dimasukin ke mangkok itu. Sekalian bunganya, kemudian kita pakai api. Saya minta Dibungkus korek. lagi sama kainnya apa gimana? Tidak usah dibungkus, jadi diginiin aja nih. Oh, kamu ambil. Ya. Taruh situ. Iya, taruh di dalam. Di jembrengin gitu. Biasanya ini bunga ini dipakai mandi dan kantinnya suka saya makan. Oh, bunga kantil ya. Kayak suka makan kantil ini. buat apa sih? Kantil itu emang kadang bisa ini apa kepercayaan diri, terus kan banyak yang suka makan bunga kantil. Ya pemikat juga kalau bisa dibilang awet muda. Apa nggak ngerti apa sugesti apa gimana, saya nggak paham juga ya. Kamu pernah makan bunga kantil, Mbak? Iya. Iyalah pasti. Banyak sih, saya udah nggak heran sih dengan Coba orang deh, makan coba. bunga kantil. Gimana cara makan bunga kantil? Pakai ritual nggak? Tidak. Dikunyah. Dikunyah doang. Nggak boleh langsung ditelan, harus dikunyah pelan-pelan. Ya. Ya kan? Dikunyah kayak kita makan kue, dikunyah pelan-pelan sampai dia Itu nggak- hancur di dalam. Nggak pahit ya? Ya, gimana rasanya Mbak? Pahit. Mungkin lihat. Bayu mau coba bunga kantil? No, Mau coba? Nggak, makasih. bukannya Oke, boleh dipakai makan. lagi. Sepertinya. Ini ideologi yang tahun berapa sih, dari tahun 80-90 eranya tuh kan pada ada film yang layar lebar zaman dulu kalau makan bunga kantil apa gitu. Jadi pada saat era tahun 80-90 jadi mempengaruhi generasi kita gitu loh. Jadi udah terceplak bahwa makan bunga kantil tuh magis gitu. Padahal pada saat scene film tersebut pada zaman dulu itu hanyalah satu apa ya, make up story gitu. Makan bunga kantil, kenapa nggak bunga mawar gitu. Itu sih jadi mereka yang nggak tahu aslinya dari mana. Itu Jadi pemahaman. dipercaya. Iya, dan dipercaya akhirnya turun menurun. Karena ya banyak kan film horor dari zaman dahulu suka makan bunga kantil, karena kantil dekatnya kuntilanak dan lebih gampang masuk ke situ. Kan bisa aja bunga anggrek gitu kan harusnya. Tapi sebenarnya memang nggak ada fungsinya ya? Sebenarnya nggak ada fungsinya yang ada kalau bener-bener ada sih, terutama di daerah-daerah khusus ya, yang di pulau Pulau B gitu ya, yang sangat magis sekali dan sakral. Itu tentu pasti ada maknanya gitu. Tapi kalau yang khusus Mbak ini dia cuma ngikutin ideologi dan paradigma orang gitu. Berbeda dengan yang upacara-upacara sakral yang ada di Pulau Dewata seperti itu. Itu memang benar-benar itu loh maksudnya saya. Tapi
praktekan yang kira-kira Mbak? Jadi Mbak makan ini nggak ada gunanya, cuman pahit doang. Sugesti aja nih, Isma. Terus kan kalau dia sugesti, dia percaya diri, ya udah jadi gitu. Mindsetnya dia percaya, oh ya udah jadi. Atau saya disuruh dukunnya aja, suruh tanya kalau bunganya dikasih mandi, pakai mandi, kalau ininya dimakan. Terus saya nurut Perintah Ya, dukunnya. perintah ya. itu. Saya dapat bisikan nih untuk membakar sekarang. Kamu bakarnya. Bakar. Ya, lighter. Bakarnya di bawah aja. Bawa bangkoknya bawa ke sini, Mbak. Dibakar. Kainnya dibakar. Dibungkus gitu. Sebelah sana. Kok mati? Lampu ya. Jatuh lo. Kenapa itu? Mbak, Bateri? Hah? Dia ada suara. Ada suara. Suara apa sih? Cewek ketawa. pingsan. Mbak, bangun Mbak. Suaranya di sini. Makin gelap ya. Roy, kenapa Roy? Apa yang kamu lihat, Roy? Dia ilmunya hilang, jadi dia jadi dosa anak kecil ya. Iya. Kenapa langsung pingsan begini? Karena dia kaget, ilmunya udah hilang mendadak kan. Pelet-peletnya lepas dari badannya. Kita dudukin aja di sini ya. Mbak, bangun Mbak Tri. Mbak, Tolong bantuin dong. Mbak, ini aja minta tolong kru. Mbak, Bangun. Dudukin ke kursi lagi. Dia bisa itu tuh udah mulai sadar tuh. Bateri. Bateri. Masih pusing. Bateri. Berarti Tadi- udah hilang tuh Roy itunya. Dia Iya. punya. Apa Ilmu- rasanya ilmu. bateri tiba-tiba kok langsung jatuh gitu? Bateri. Ini bateri apa sih? Mbak Tri apa Adi nih, Roy? Baterai sih. Oh, udah Mbak Tri. Berarti Adinya udah hilang. Hadiah udah menghilang. Itu yang bikin dia langsung lemes gitu. Oh, berarti alhamdulillah lah Adi udah nggak menghantui lagi dong. Harusnya. Bateri. Apa yang Anda rasain tadi, Bateri? Lemas, Pak. Lemes. Tadi tiba-tiba jatuh gitu, Anda tahu? Lemas kayak ada sejenis api gitu yang nyala. Iya, dari situ. Api yang Anda bakar itu Bukan itu. bukan itu. Biarkan dulu si baterai menyelami dirinya dia dulu sendiri, mengeksplorasi apa yang terjadi dan menganalisa dulu apa yang terjadi dalam tubuhnya Tri. Biarin dia dulu
dia punya apa namanya nafas kayak gitu. Tadi yang suara tawa itu apakah itu pertanda Adi yang di badannya itu pergi? Saya ngelihat kalau dari suara ketawanya itu bukan dari Adi, tapi dari penghuni-penghuni minyaknya itu. Salah satunya kan ngundang kuntilanak ya, ada isinya hitam tadi. Kalau nggak ada isinya juga percuma, itu ada isinya. Jadi isinya udah keluar semua. Begitu dibakar keluar pergi. Keluar pergi. Mbaknya, saya mau pesen nih, kesalahan memang ada di masa lalu, tapi bukan berarti kita berlarut-larut nih dalam kesalahan. Iya. Kita lihatnya ke depan gitu. Jadi gimana biar nggak nyesel dan feeling guilty mulu, datengin deh keluarganya Adi gitu. Dan kedua adalah solusinya, kita hidup itu bukan lihatnya ke belakang, lihatnya ke depan. Berkarya ke depan gitu. Jangan mau pikiran melet. Enggak, bukan itu. Hidup itu nggak cuma itu. Nggak pengen cowok kaya, pengen ini instan. Kerja, usaha, berkarya, gitu. Mempercantik diri dari dalam sama luar, kayak gitu loh maksudnya Roy. Iya. Jadi nggak kayak larut-larut gimana nih, itu nggak boleh gitu. Ya, Oke. itu pesan saya. Irma sebagai sama perempuan ada yang mau disampaikan pesannya? Iya, kalau bisa apa adanya aja. Kalau memang laki-laki itu suka, alhamdulillah. Kalau nggak suka ya jangan Belum jodoh. melalui jalur belakang. Yang saya bilang, ya itulah yang seperti saya alami. Itu kan namanya melalui jalur belakang dan tidak terlihat. Itu kan malah yang serem ya Bayu ya. Jadi kalau bisa ya terima aja apa adanya jalan hidup kita. Lebih ikhlas dan ya itu jangan sampai ada nyawa lagi yang harus dikorbankan. Ya. Hargai apa yang Anda miliki, Mbak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah datang ke studio Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi inspirasi bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Jangan biarkan diri Anda melakukan segalanya demi uang. Karena jika demikian, Anda akan lelah mengejar kepuasan yang tak terhingga. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering melakukan ritual mistis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Daniel. Selamat malam Mas Daniel. Selamat malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini, Mas? Saya aktivitas sehari-hari jualan Berjualan apa? Barang, jasa, perabot. perabot, perabotan gitu. Perabotan rumah tangga. Yap. Oke, baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini, Mas Daniel? Saya pengen menceritakan tentang Mas punya barang jimat. Oh, jadi Anda punya barang jimat. Jimat gitu ya? Ya seperti mengengut ilmu hitam. Enggak, sebentar. Jadi pertama kali Anda menganut ilmu hitam dan juga punya jimat itu bagaimana ceritanya? Anda kemana, dapat dari mana, atau belajar sendiri, atau ada yang ngasih? Saya dulu pernah ikut teman di sebuah pulau Jawa. Saya disuruh ikut pesugihan. Pesugihan. Selepas itu saya di dalam hutan selama 2 hari. Saya ketemu sosok
seperti dia besar, seperti kecoa. Oke. Setelah Anda bertemu dengan sosok seperti kecoa itu yang besar, lalu kemudian apa yang Anda rasakan? Untuk apa sebenarnya? Saya merasa disegani. Saya orang yang paling cuek. Saya tidak mau namanya berteman. Jadi setelah disegani, apa yang Anda lakukan? Bahkan saya juga bisa Pernah ada yang Anda pernah. kenapa dia kenapa? Karena saya paling tidak suka orang sok. Oke. Baik, Mas Daniel, tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Saya pengen minta solusi. Solusi dari permasalahan apa? Saya pengen mau berhenti dari ilmu hitam saya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi yang Anda butuhkan dan Anda benar-benar bisa terbebas dari ilmu hitam yang pernah atau saat ini masih Anda miliki. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Daniel, terlahir tanggal 6 Oktober 1989. Dia mendiami rumah bernomor 76. Sosok yang pandai dan memiliki banyak akal. Namun dia memiliki sifat yang tidak sabaran dan pembantah, yang membuat Daniel mudah berselisih dengan orang yang lebih tua dari dirinya. Saya melihat Daniel terbelenggu dalam kegelapan. Dia memandang segala sesuatu di luar dirinya adalah kesalahan. Saya melihat sosok berbaju dan berjubah hitam mengelilingi Daniel. Hawanya sangat energinya negatif sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Daniel, tanggal 6 bulan 10 1989, nomor rumah 76. Yap, Daniel memiliki makhluk astral yang mengikuti ya, berbentuk kecoa dan bisa diperintah untuk mengikuti apa yang Anda mau. Itu semacam ilmu hitam yang Anda miliki dan ingin terbebas, terlepas dari ilmu itu. Acut. Apapun yang terjadi di sini, kejujuran dan amanah. Astagfirullah. Saya melihat makhluk halus yang ada di dalam tubuh kamu masuk ke dalam buku, dan kejujuran ada di tangan Daniel. Dede. Mas Daniel ini setengah-setengah, dia dipengaruhin. Jadi 80% makhluk halus, 20%-nya Daniel. Jadi you have to be careful, guys. Lebih besar makhluk halusnya. 80%. Iya, 80%. 80%. Tapi Makhluk halusnya itu iya, makhluk halusnya itu benar-benar banyak aneh-aneh gitu. apa bentuknya kayak gimana, seperti kecoa yang dia bilang tadi, Roy? Iya. Gak jelas bentuknya. Jadi binatang tapi nggak kayak binatang, tapi ada bulunya dan segala macam. But you have to be careful, guys, because this is not safe for you guys. Oh my Because goodness. you know what? Dia bisa kayak
saya punya firasat buruk tentang Daniel. Seolah pemburu berdarah dingin yang tampak tidak terlihat membunuh, tapi bisa dalam sekejap gitu. Ini yang saya rasakan. Iya, dia bilang dia pernah membunuh orang yang Oh, dia iya? gak suka. Dan menyuruh makhluk yang ngikutin dia itu. Iya. Saya juga punya teman. Teman Dia besar. Dia lebih suka sama perempuan. Maksudnya? Teman perempuan, teman laki. Dia seorang laki-laki. Tapi dia paling suka cium-cium bau amis. Jadi teman gaib atau teman nyata manusia gitu bentuknya? Gaib. Teman gaib. Dia suka bau amis. Saya Teman akan- kamu ini di sini? Saya akan mencoba melukiskan apa yang saya lihat di benak saya. Serem loh. Ini kok kayak wajah laki-laki. Tua gitu ya. Saya mau tanya deh Mas Daniel. Waktu kamu mencelakakan dan orang yang kamu gak suka, itu karena apa ya? Apa yang dia lakukan sebenarnya? Karena saya paling tidak suka melihat orang sombong sok. Iya, kesombongan apa yang dia lakuin? Besar. Hah? Seperti Dia pernah nyakitin hatinya Mas Daniel. ya, Pernah menyinggung. Jadi Mas Daniel dendam gitu ya, mau tapi nggak berani lewat tangan sendiri, pakai media kecoa yang dia bilang tadi. Makhluk siluman itu. Jadi itu sama aja kayak telur apa ya Roy? Sengaja kayak telur dong. Kayak telur Ini berarti sebenarnya ya. manifestasi dari siluman apa tadi dia bilang? Kecoa. Kecoa. Makhluknya tuh jadi gini, hewannya itu hewan biasa, tapi didoa-doain masuk ke dalam. Oh, dalam si binatang itu. Betul. Padahal isinya itu adalah makhluk-makhluk gaib lain. Betul sekali. Ini kamu gambar ada hubungannya nggak Roy dengan makhluk gaib yang dia bilang teman atau yang dia biasa perintah itu? Saya ngerasa ini ada hubungannya. Kotor banget kayak tanah kuburan. Warnanya coklat. Terus bau amis lagi. Rambutnya acak-acakan nih kayak bukan kuntilanak ya di sini. Tapi ini sebenarnya ini bulu semuanya. Di sini tuh bulu besar. Terus udah gitu acak-acakan. Mungkin nggak kalau ini genderuwo? Mungkin sekali ini genderuwo ya, tapi saya baru ngeliat apakah ini siluman kecoa, apakah ini genderuwo. Dan dia datang loh sekarang. Ada di mana Roy? Ada di samping kamu, Bay. Oh, Dekat lampu LED di sana. Dia mau apa dan dia ngapain? Marah? Seperti biasa, beberapa sosok makhluk halus tidak mau diekspos mukanya dan digambar wujudnya. Benar? dia tidak suka. Ya, saya tidak akan ngapus gambar saya. Dia nggak suka ditunjukkan wajahnya, mukanya. Diungkap di sini dia nggak suka. Berhenti. astagfirullah. Saya tidak akan berhenti menggambar. Belum selesai. Dan darah. What?
Yang tadi kamu lihat itu sosok ini, Roy. Seperti ini. Ya. Itu di badannya darah semua. Darah semuanya. Kamu punya media yang mengikat dia supaya ngikut kamu nggak, Mas Daniel? Ini sebenarnya Jimat kayak atau apa itu gitu? ya, kayak monster berbentuk gede, coklat, banyak bulunya. Dan I don't know what we call this one, like yeah, this Kayak one Heeh. and this one. Itu tangan Kayak tangan ya? kakinya. Yep. Ya kayak serangga jadinya kan? Iya kayak Jatuhnya kayak kecoa dong, serangga. tapi bentuknya bukan kecoa, tapi ada You make me crazy. Mas Daniel. Aku tidak suka dikacau! Ini bulu-bulunya nih. Ini ya. Dia punya jimat enggak curiga biasanya kalau ada makhluk-makhluk kayak gini siluman ikatannya tuh dia punya benda sesuatu gitu. Hentikan, Roy! Oke, saya berhenti. Hentikan! Saya akan berhenti. Udah berhenti tuh. Kamu bawa sesuatu kah ke sini? Mas Daniel atau penunggu badan kamu? Kamu bukan Daniel lagi, sekarang yang saya lihat kamu udah dikuasai makhluk ini. Itu tangannya loh, kebayang nggak? Banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada lagi ya, cuma nggak bisa saya gambar karena dia udah marah. Adakah jimat atau sesuatu yang kau bawa, Mas Daniel? Ada. Boleh saya lihat kah? Anda penasaran? Iya, tapi saya tidak bermaksud menantang, hanya bertanya. Ya, Mas Daniel, jadi posisi saya adalah netral dan mewakili pemirsa juga. Sebenarnya apa sih yang ingin di-delivery message-nya tuh ke pemirsa tuh apa gitu. Jadi, yes, saya mewakili pemirsa juga, sebenarnya apa yang dibawa gitu. Kemudian ilmu hitam seperti apa gitu. Ngerti kan maksud saya? Prosesnya gimana, kenapa bisa gini dan itu kan harus dijelasin satu persatu. Secara kalau cuma gitu dan ini orang bertanya-tanya, what? Iya. Kita pengen ungkap semua di sini supaya penonton kita juga ngerti dan bisa tahu. Iya, Kalau Roy iya. mungkin udah tahu dan bisa ngelihat apa yang kamu bawa, apa yang terjadi. Tapi saya mau semua yang hadir di sini dan juga penonton yang menyaksikan tayangan ini juga bisa mengerti sebenarnya. Iya. Bisa diambil. Jadi nggak penasaran apa sih ini? Gitu. Bisa? Kalau silakan, monggo. Kamu takut banget? Iya bersih. Kayaknya agak galak ya. Kita tukeran tempat. Saya, Karena itu udah bukan diri dia ya. Iya. aduh kan, Apa sih? ini nggak tahu nih. Silakan. Jangan dekat-dekat Bayu. No, itu apa? Saya masih meraba. Kalau saya lihat gambarnya, saya ya kamu di sana untuk Aku nggak berani. Pakai api. Api, pegang. Hantu takut sama api. Oh gitu ya? Oh, aku bagi satu dong Bayu. Apalagi nih? Berapa? Nah, aku ada di sini juga. Yang kecil aja. Oh well, I don't think so. No. No. Oh, kecoa Apa kan? itu? Coa. Apa itu? Coa ya? Hah? Kok gede banget sih? Enggak ada itu uang cowok. No. Cowok nggak ada yang segede gitu. Cowok gede. Gede
gede banget cowoknya. Oh my god, hati-hati lu ini. Taruh aja, Pak. Oh my god. Oh, Ya Allah, dimakan. Enggak. Semuanya dimakan. Jangan, Mas. Enggak. Saya nggak takut kecoa. pantesan tangannya banyak. Serangga ya. Apa itu? Your hair. Roy! I'm not playing a game now. Ini bukan dia lagi ya? Apaan tuh? Apaan? Hah? Ada banyak kecoa. Ih. Kau Roy. Saya nggak ada masalah sama kamu. Jangan ganggu saya. Jangan dipegang. Biar FD aja yang kesini ambil. Tolong. Kecoanya gede banget lagi. Kita nggak ada masalah sama kamu, jangan gangguin saya juga. Apa? Kecoa. Ada kecoa lagi situ. kok jadi. Banyak banget cowoknya sih. Ada kecoa di mana? Oh my god, no way. Kok kita kayak diserang gini, Roy? Kau telah mengganggu aku. Bukan saya kali. Nggak, kita nggak ada yang niat untuk mengganggu. Kita nggak ada yang mau untuk mengusik Anda. Tapi badan ini, yang punya badan ini, mau melepas semua ilmu hitamnya. Ya, nggak ada yang mau ganggu. Ya. Pegang, Bay. Bay, lilin, Bay. Roy, ini nggak bisa diajak ngomong deh. Gak bisa diajak ngomong nih, dia menyerang mulu. Karena dia malah merasa diganggu, semua Roy. di sini diserang kecoa semua. Di situ masih ada kecoa lagi nggak? Yang tadi di belakang? Ini kayak udah sadar ya? Belum sama sekali, saya takut sekali dengan kecoa. Itu kayak ada apa jalan. I was so scared. Really? Iya, dipakai lagi. Oh my god. Seriously, gue gak tahan deh, bener. Makanya ini dia dimakan loh. Coba tenangin, Roy, biar duduk dulu. Iya. Kecoanya jalan lagi. Itu kemana ya kecoa? Simpen mas, ya. Udah taruh situ biarin, taruh situ aja.
taruh situ. Itu nggak mesti dibakar tuh, Roy. Jangan dong, ngebakar Kecoa makhluk hidup bakar. kasihan. Tuh ada satu tuh Ini, di Mas. bawah tuh. Ini Mas. Nih. Itu kecoa apa ya gede-gede begitu? Makanya kecoa gede banget. Gede banget. Itu nggak dihabisin Udah- makanannya. Udah semua di sini di belakang katanya banyak kecoa loh di belakang. Kreatif. Maksudnya? Jadi banyak kecoa di meja belakang. Saya Di luar set. tidak ada masalah sama kamu ya, jangan bagus saya. Bapak nonton lagi janjian. Ini kayak dia keluar masuk ya? Jangan ganggu penonton. Hah? Jangan ganggu penonton. Pergi! Hei. Jangan dekat! Ya kamu usir kecoanya supaya jangan dekat. Bisa saya minta air minum? Air minum, air minum. Air putih. Air putih. Air Lo putih. periksa dalam rambut. Periksa rambut, ada kecoa nggak? Oh, serius loh? Hah? Nggak ada. Ada yang jalan? Hah? Nggak ada yang jalan? Ada nggak? Sorry mas. Beneran kan nggak? Nggak kan? Tadi kayak ada yang gerak tapi nggak ya? Masa sih? Jalan? Nggak? Nggak tahu, lihatnya gimana lo? I'm so scared. Nggak ada. Mas ini. Pergi! Jangan ganggu di sini. Jantungan lama di sini. Maka ini gila sih, ini aneh banget sih, gila sih kecoa. Ampun, ini dia gunain ini buat apa sih? Mau dimakan lagi nggak mas? Tinggalin abisin tanggung. Aduh. Ah, Itu kecoanya dimakan lagi nggak sih? Anda simpan aja. Dia yang mau makan, kita yang mau muntah. tapi dia tadi nggak lempar kecoa ke siapa-siapa, nggak lempar kan? Ke kamu sih, Ke Bayu. ke lehernya itu. Dah, udah Mas Daniel. Udah, Oke. Udah tenang? kita selesain ya. Kita bantu lepasin. Tapi Anda juga bisa ngendaliin, ya. Bantu juga ya untuk ngendaliin. Silakan duduk Mas. Oh my God, you make me crazy, you know? Oh, Jangan ganggu aku, Roy! aduh, siapa yang ganggu dari tadi? Saya juga dari tadi udah kaget kali. Masuk besok jantungan bener saya masuk berita. Aduh, elah Mas Daniel. Ini gara-gara masih di depan dia nih. Si Apa karena gambar ini dia nggak mangkok suka? ini. Mungkin bisa jadi Karena karena dia gambar nggak ini suka kali, diungkap Roy. mukanya. Gambar. Dia ngamuk. Tuh keluar masuk, keluar masuk.
Iya. Aneh banget ya. Tapi ya penasaran aja kenapa dia nggak ngabisin kecoanya. Itu dia. Dia buat apa sih sebenarnya makan kecoa itu untuk nambah kekuatannya gitu, untuk nge-recharge. Untuk recharge tenaganya biar powerful. Menurut dia. Itu yang saya lihat di Daniel. Dan ini sekarang udah low bat dia, udah Low bat, habis. capek lah pasti. Tapi ya saya takutnya tiba-tiba buka lagi gitu. Iya. Ya Theo kecas lagi. Iya ngecas lagi. Sok saya di ICU udah edak. Aduh, jangan dong. Jantungan bisa, aduh, Mas. Anda nggak bisa ngendaliin ya makhluk ini. Mengikut Anda itu yang kadang masuk, kadang menguasai pikiran, menguasai badan Anda, tubuh Anda, itu Anda nggak bisa ngendaliin. Saya bisa. Bisa, tapi nggak terlihat seperti Anda bisa sih. Kayak malah dikasih jalan ya biar Terkadang masuk ke badan. Dia kalau digusik dia pasti marah. Dia kalau diganggu dia marah. Kayak saya tidak mau. Saya mau lepas dia ini semua. Kalau dilepas menurut Anda dia gimana reaksinya menurut Anda? Marah, Saya- ngamuk, minta tumbal atau apa? Oke, Roy, menurut vision kamu kalau ini dilepas apa yang akan terjadi? Danielnya ataupun makhluk ini? Sebenarnya kalau dilepas juga Danielnya jadi orang biasa sih. Dan gak usah makan-makan yang ganggal lah. Makan nasi aja gitu. Iya. Jangan kecoa, makin aneh nanti pikirannya. Dia bisa lepas tapi Pasti bisa dong. dengan berhenti melakukan makanan-makanan ini. Pasti bisa dong. Dan enggak Ini hanya cuman malam Jumat saja saya makan. Malam Jumat. niatnya sih harus serius. Kalau kayak gini kan itu masih hidup semua ya. baunya Masih. tuh Sangit ya? Bau apa sih? nggak enak banget mau diurus meret. No. Dia nggak dibuka itunya. Jangan. Anda masih penasaran? Jangan, udah nggak penasaran. Udah lihat tadi. Udah lihat. Masih Tadi udah penasaran? lihat. Enggak cukup Udah lah. lihat. Jangan ditantangin Udah. lagi, Ron. Enggak pengen lihat. Enggak, udah. Udah cukup. Kasihan itu kecoanya. Ya kasihan kecoa. Dia makhluk hidup loh. Kecoa. Takut. Aduh. Tapi Anda kemasukan begini nggak merasa terganggu atau gimana gitu kan? Usaha biar ngelepasin. Terkadang saya merasa terganggu. Nah, mungkin bisa lepasnya dari pertama kali dia bisa mendapatkan ini di mana tuh, di hutan itu? Iya. Nggak mau ke sana lagi biar lepas. Kenapa nggak mau? Saya tidak mau lagi ke sana. Maksudnya biar melepaskan apa yang Anda dapat itu. Nggak mau lepas ya sebenarnya. Dia tidak mau, tapi saya mau melepas dia. Anda yakin mau lepas? Yakin, Kenapa? karena saya sudah tidak mampu lagi. Coba ingetin kami lagi deh sekali lagi. Pertama kali Anda punya ilmu hitam dan perjanjian dengan makhluk si kecoa ini tuh untuk tujuan apa sih? Awalnya saya pengen disegani orang. Sekarang kalau misalnya lepas dari ini dan orang nggak segan lagi dengan Anda gimana? Saya pengen tobat. Meskipun saya dihina, yang penting saya tidak mau lagi dia mengikuti saya terus. Oke, beneran pengen lepas ya, apapun resikonya, Iya. apapun nanti konsekuensinya mau dihadapin. Gimana cara ngelepasnya, Ray? Tidak lagi makan kecoa, Oke. terus udah gitu beribadah yang sama yang di atas saja. Benar-benar bersih sekali, tidak ada makan ini, makan itu, tidak ada ritual. Udah itu aja. Ada lagi? Nggak ada sih. Jangan mulai lagi berarti. Perlahan akan pergi. Perlahan. Lepas luntur gitu. Ya luntur. Itu nanti sisanya dibawa pulang, dimakan lagi. Bukan mau dilepas ke habitat alam. Saya mau lepas. Iya dong, lepasin aja.
Kasihan loh kecoa, kan setiap makhluk itu punya setiap makhluk itu punya hak hidup dan mereka deserve kebahagiaan gitu. Mereka layak juga punya kebahagiaan. Kasihan kalau digigit kepalanya, walaupun saya takut ya. Itu kecoa gede banget ya. Iya, itu ada lagunya Kecoa hutan dulu. ya? Bukan kecoa di rumah nggak segede Kecoa, gitu. nggak tahu tuh kecoa apaan. Intinya jangan lakuin ini lagi, udah cukup hari ini aja. Jangan ada korban berikutnya, ya, Mas Daniel. Itu kalungnya ada jimatnya, ada isinya, ada Tidak. nggak ada. Berarti harus benar-benar meninggalkan semua hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib, dengan hal mistis, supaya benar-benar bisa luntur dan hilang. Jadi semua keburukannya ditutupi dengan kebaikan, dengan ibadah. Dan mudah-mudahan berangsur-angsur akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Masa mau diseganin sama manusia sih mas? Rela makan kecoa supaya dihormatin sama manusia tuh agak aneh sih. Iya, itu aneh. Ya saya dulu merasa saya pengen mau lebih besar daripada yang lain, lebih berani, lebih disegani. Makanya saya mencari ilmu seperti ini. Tapi bukan yang seperti ini yang saya cari. Ya, mudah-mudahan Anda tidak mencari lagi hal yang lain yang justru malah menjerumuskan lagi ya mas ya. Jangan sampai lepas satu nggak taunya datang lagi yang lain. Oke mas, percaya dengan keyakinan dan agama Anda. Ya, Ya, ada yang mau disampaikan gak Irma? Ya, kalau kita mau disegani, dihormati orang banyak, ya kita harus jaga sikap dan perilaku ya. Ya. Bukan dengan cara instan ya nuntut ilmu kayak begini supaya orang jadi takut. Disegani sama ditakuti beda loh. Jadi kalau disegani itu ya sikap dan perilaku kita bisa orang jadi segan sama kita. Nah, itu bagaimana kita bisa jaga sikap dan perilaku aja sih kalau menurut saya. Ada lagi yang mau kamu sampaikan Roy? Nggak ada lagi sih. Itu aja. Kalau ini sih saya bilang bukan disegani, ditakuti. Iya, Jadi sih. Jadi nggak respect people ya? scare with Iya, jadi kita scare with us, ngeri. Kita yang ngelihatnya serem. ya jadi takut lah saya juga. Ya kalau ditakuti jadi ya kita jadi merasa seolah-olah kita jagoan dong. Takutnya takut itu. Saya takut kecoa juga. Mau Enggak. Terima kasih. Saya vegetarian. Oke, nggak ada yang ke situ kan? No, enggak ada, tenang aja. Betul. Oke, Mas Daniel. Terima kasih Anda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kami berharap yang terbaik untuk Anda dan kami percaya siapapun termasuk Anda layak untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik tanpa harus menggunakan hal seperti ini. Anda boleh meninggalkan studio dan itu dibawa, silakan tapi jangan dimakan lagi. oke. Terima kasih. Sama-sama. Dah, Ewa. Matanya itu ya kayak mau makan kita. Ketika berprasangka buruk tertanam di dalam hati, segala yang terjadi akan terasa muak dan tak berarti. Pemirsa, 3 partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Yuli, Tri, dan Daniel. Tiga-tiganya punya perilaku mistis yang berbeda. Kalau Yuli dia menggunakan susuk, kalau Tri menggunakan pelet untuk mendapatkan kekayaan, sementara Daniel dia memiliki ilmu hitam agar disegani orang. Gimana komentar kamu, Roy? Saya takut ke partisipan ketiga. Daniel, kenapa? Karena dia kepribadian yang tenang namun menusuk di belakangnya. Berbeda dengan Tri dan Yuli yang masih bisa dikontrol, namun tidak demikian dengan Daniel yang membuat teror gitu.
Justru yang menyeramkan seperti itu. Di depan kelihatan tenang, tapi justru di belakang dia dendam, marah, dan menggunakan hal-hal mistis untuk menyerang. Iya, takut deh. Pokoknya intinya makan kecoa aja saya juga udah liatnya aneh gitu, takut. Jangan-jangan keluar lagi nih dia. Jadi saya sih kurang simpatik juga dengan Daniel sih, karena takut. Menyeramkan ya. Menyeramkan, takut bukan takut hantunya, takut Iya. perilakunya. Lebih perilaku dan psikopatnya itu sih. Psikopat sih sebenarnya. Iya. Irma, gimana tanggapan kamu? 3 partisipan kita hari ini. Aduh, ya udah setuju banget sama Roy. Daniel yang paling saya takutin. Karena Ya itu, kalau saya bilang justru sosok kayak Daniel itu pengecut. Sosok yang pengecut, ya dia benci sama orang, dia mau orang, tapi kan dia tidak berani dengan tangannya sendiri. Kalau memang dia pemberani, face to face dong. Nah ini kan dia melalui media goib ya, kalau orang bilang media goib yang tidak terlihat ya, untuk menyakiti seseorang. Nah, itu saya anggap suatu perbuatan pengecut ya. Nah yang kayak gitu kan kita jadi nggak tahu ya. Contoh, Bayu disakiti orang, tapi Bayu kan nggak tahu yang menyakiti siapa. iya, iya, Malah yang kayak gitu yang serem kan. betul. Kita Iya mau sih. membalasnya nggak tahu, kita balas siapa yang menyakiti kita, siapa kita nggak tahu. Aduh, Iya kan? serem juga ya. Jadi malah lebih serem yang kayak gitu. Mudah-mudahan kita semua di sini dan juga yang menyaksikan terlindungi dari orang-orang dan perilaku seperti ini. Ya. Amin. Oke, Irma Darmawangsa, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baiknya, sukses untuk karir. Salam untuk buat Bang Jarwo. Ya siap. Nanti disalaminnya ke Bang Jarwo ya. Iya, disampaikan dia salamnya. Terima kasih. Makasih. Aduh mudah-mudahan saya pulang dari sini nggak jantungan ya. Ah, itu dia. Nggak ada yang ikut dia kan, Roy? Nggak ada Takutnya sih, harusnya. nggak, jangan sampai ada yang nempel ke saya ya. Coba lihat di rumah kecoanya sama aman tadi apa enggak ya? Saya jadi nggak nafsu makan baru. Saya pernah lapar banget ini. Aduh. Nggak nafsu makan saya. Oke. Roy Kiyoshi, Yeah, thank you. terima kasih untuk semua penjelasan dan pencerahan ya Siap. malam hari ini seperti biasanya. Pemirsa, belajarlah untuk menerima apapun dalam hidup dengan lapang.